Pertemuan dua sahabat di tengah kota, suara klakson mobil dan deru mesin kendaraan bersahutan, menciptakan simfoni bising yang tak pernah tidur. Di luar pagar setinggi 2 meter itu, orang-orang berjalan cepat, tenggelam dalam kesibukan metropolitan. Namun, tepat di tengah kepungan gedung pencakar langit berwajah kaca, terdapat sebuah rumah mungil bergaya klasik, dengan pekarangan yang rimbun oleh tanaman monstera dan bunga kembang sepatu. Rumah itu adalah oasis kecil milik Inem. Siang itu, Inem sibuk menata toples-toples berisi kue kering di atas meja ruang tamu. Sesekali ia merapikan letak taplak meja bermotif bunga kesayangannya, lalu melirik jam dinding kayu yang berdetak konstan. Aroma teh melati yang baru diseduhnya menguar hangat, mengalahkan sisa-sisa bau polusi yang sesekali menyusup lewat ventilasi. Jantung Inem berdebar ringan. Hari ini adalah hari yang telah ia tunggu-tunggu selama 5 tahun terakhir. Ting tong, suara bel rumah memecah lamunannya. Inem setengah berlari menuju pintu depan. Ketika daun pintu berbahan kayu jati itu ditarik terbuka, angin siang kota yang kering berhembus masuk, membawa sosok yang sangat ia rindukan. Di teras, berdiri Tukiem, sahabat masa kecilnya itu, tampak memegang koper kecil berwarna biru pudar. Rambut Tukiem yang dulu selalu dikepang 2 kini dipotong sebahu, terlihat agak berantakan setelah bergelut dengan kejamnya lalu lintas kota. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah senyum lebarnya yang hangat dan tulus. Inem, seru Tukiem, matanya langsung berkaca-kaca. Tukiem, ya ampun, akhirnya kamu sampai juga. Tanpa mempedulikan koper yang terguling pelan ke lantai teras, keduanya langsung berhamburan ke dalam pelukan. Pelukan itu begitu erat, seolah menyalurkan semua rindu, suka, dan duka yang terlewatkan selama bertahun-tahun berpisah. Di tengah kota yang dingin dan individualis ini, pelukan mereka terasa seperti pulang ke kampung halaman. Inem segera membawa sahabatnya itu masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu rapat-rapat, mengunci kebisingan kota di luar sana. Di ruang tamu yang nyaman itu, mereka menghabiskan waktu berjam-jam. Tukiem menyesap teh melatinya dengan mata terpejam, menikmati ketenangan yang langka. Ia bercerita tentang perjalanannya yang melelahkan dari stasiun, perjuangannya merantau di kota seberang, hingga akhirnya mendapat pekerjaan yang memungkinkannya dipindah tugaskan ke kota ini. Inem mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyodorkan kue nastar buatannya sambil menceritakan bagaimana ia berhasil membeli rumah mungil ini dari hasil jerih payahnya berjualan pakaian secara daring. Tidak ada lagi tangis atau keluh kesah malam itu. Yang ada hanyalah gelak tawa yang menggema memenuhi penjuru ruangan. Saat matahari mulai tenggelam dan lampu-lampu jalan raya serta lampu gedung perkantoran menyala terang, Inem dan Tukiem duduk berdampingan di sofa menghadap jendela besar rumah tersebut. Mereka memandangi kerlap-kerlip lampu kota yang kini terlihat indah, bukan lagi sebagai sesuatu yang mengintimidasi. Siapa sangka ya, Nem, ucap Tukiem pelan, menyandarkan kepalanya di bahu Inem. Dulu kita cuma 2 anak perempuan yang suka lari-larian di pematang sawah. Sekarang, kita duduk di rumahmu sendiri, tepat di jantung kota yang sibuk ini. Inem tersenyum lebar, menepuk pelan tangan sahabatnya. Dan yang paling penting, kita akhirnya bisa berkumpul lagi. Kiem, di sini, kota ini tidak lagi terasa sepi. Malam itu, di dalam sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh deru kota tanpa henti, Inem dan Tukiem menemukan kebahagiaan mereka. Sebuah akhir yang manis untuk penantian panjang, dan babak baru yang bahagia untuk persahabatan mereka.